Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat kenakalan dan kesaktian Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati, bertemu tanding dengan naga bumi. Sumber Suwondo Bambang 1981. Cerita rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram meliputi seluruh tanah Jawa. Bahkan pengaruhnya meluas sampai ke berbagai negeri di seberang lautan. Raja yang bertahta di Kerajaan Mataram itu bergelar Kanjeng Panembahan Senopati. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Mataram dengan pesat berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Sejak sebelum menjadi raja, Kanjeng Panembahan Senopati adalah seorang prajurit yang tangguh dan perkasa. Sikapnya yang satria memperkuat kedudukannya sebagai senopati yang sangat dicintai oleh para bawahannya dan sangat disegani baik oleh kawan maupun lawan. Kanjeng Panembahan Senopati terkenal memiliki kesaktian yang luar biasa dan sangat pintar dalam menyusun siasat perang. Itulah sebabnya maka banyak raja dari negeri lain menyatakan takluk di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Kesaktian Kanjeng Panembahan Senopati tidak hanya membuat kerajaan-kerajaan manusia menjadi takut, tetapi juga membuat gentar kerajaan-kerajaan makhluk halus yang ada di Pulau Jawa. Salah satu dari sekian banyak kerajaan makhluk halus itu ada yang terletak di sekitar Segoro Kidul. Kerajaan itu diperintah oleh sang ratu atau raja perempuan yang bergelar Kanjeng Ratu Kidul. Oleh karena letaknya yang dekat dengan pusat Kerajaan Mataram, maka untuk menghindari agar jangan sampai kerajaannya hancur lebur bila bertentangan dengan Kanjeng Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul berusaha menggabungkan kerajaannya dengan Kerajaan Mataram. Suatu saat, ketika Kanjeng Panembahan Senopati sedang mengasingkan diri di pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul menemuinya dengan menyamar menjadi manusia biasa dalam wujud seorang putri yang sangat cantik. Melihat kecantikan putri jelita yang datang menghampiri itu, Kanjeng Panembahan Senopati terpikat hatinya. Singkat cerita, Kanjeng Ratu Kidul lalu diperistri oleh Kanjeng Panembahan Senopati. Akibat dari perkawinannya dengan Kanjeng Ratu Kidul itu, maka Kerajaan Mataram wilayahnya menjadi sangat luas. Dan bukan hanya manusia saja, melainkan juga seluruh makhluk halus di Pulau Jawa dan sekitarnya menjadi takluk di bawah kekuasaan Kanjeng Panembahan Senopati. Dari perkawinannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Panembahan Senopati memiliki seorang putra yang dinamakannya Raden Ronggo. Oleh karena ia adalah anak dari dua orang yang sangat sakti, maka Raden Ronggo pun setelah besar menjadi seorang pemuda yang tampan dan terkenal sangat sakti. Tak ada seorang pun yang berani membantah kata-kata Raden Ronggo karena kesaktiannya dan juga karena dia adalah putra Kanjeng Panembahan Senopati Raja Mataram. Makin lama Raden Ronggo menjadi makin sombong, bahkan mulai bertindak sewenang-wenang pada penduduk Mataram. Setiap kemauannya harus tersampaikan. Apabila ada orang yang berusaha membantah atau menghalangi niatnya, dilawannya dengan kekuatan atau kesaktiannya, juga dengan wewenangnya sebagai putra raja. Tidak segan-segan Raden Ronggo menindas, menyiksa, bahkan membunuh siapa saja yang berani menentang atau merintangi maksudnya. Rakyat Mataram pun menjadi resah. Berita mengenai sikap semena-mena anaknya terhadap rakyat Mataram itu membuat Kanjeng Panembahan Senopati prihatin. Beliau menyadari kedudukannya sebagai raja haruslah menjadi pengayom rakyat dan penjamin kesejahteraan hidup rakyat seluruh negerinya.
Sangat sedih hati Kanjeng Panembahan Senopati mengetahui kelakuan putranya yang ternyata tercela di mata rakyatnya. Seharusnya putranya bersikap melindungi rakyatnya, tetapi nyatanya malah bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kanjeng Panembahan Senopati adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Tidak kepalang tanggung Baginda memberikan hadiah kepada rakyatnya yang berjasa kepada negara. Dan tidak segan-segan pula beliau menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang melanggar undang-undang. Namun kali ini ia merasa terpojok. Ternyata putranya sendiri telah bertindak sebagai warga negara yang melanggar undang-undang. Tidak boleh tidak, ia harus menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada putranya. Kanjeng Panembahan Senopati menyadari bahwa putranya sangat sakti. Tak seorang pun dari rakyat dan hambanya mampu mengimbangi kesaktian putranya itu. Maka dari itu Kanjeng Panembahan Senopati menentukan sikap untuk tidak akan menyerahkan putranya kepada pengadilan. Sebab tak ada seorang pun dari rakyatnya yang berani bertindak atas diri Raden Ronggo meskipun berdasarkan putusan pengadilan. Untuk melaksanakan hukuman atas diri putranya, Kanjeng Panembahan Senopati lalu memanggil Kanjeng Ratu Kidul yang bertahta di dasar Segara Kidul. Kepada Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Panembahan Senopati bersabda, "Putramu Si Ronggo ternyata mencemarkan kewibawaan keluarga raja dan tentu saja mencemarkan kewibawaanku sebagai raja. Kalau dia tak segera disingkirkan, aku khawatir rakyatku makin cemas. Maka dari itu ambillah dia, bawalah pulang ke keratonmu." "Baiklah Kakang Mas," jawab Kanjeng Ratu Kidul. "Terserah bagaimana caramu menyingkirkan dia dari lingkungan kerajaan Mataram," sabda Baginda. Setelah mendapat perintah dari Kanjeng Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul pun lalu mencari akal untuk mengambil putranya dari daratan Mataram. Untuk itu Kanjeng Ratu Kidul mengutus seekor naga yang bertempat tinggal di dasar laut pantai selatan menyemput Raden Ronggo. Namun naga itu diperintahkan terlebih dahulu untuk memporak-porandakan wilayah perkampungan penduduk yang ada di tepi pantai agar Raden Ronggo terpancing dan berusaha membunuh si naga. Setelah naga itu naik darat, kemudian ia langsung mengganas di wilayah perkampungan penduduk. Naga itu mengganggu ketentraman penduduk. Ternak-ternak penduduk menjadi mangsa si naga. Orang-orang yang tinggal di sekitar pantai berusaha untuk membunuhnya. Namun hal itu ternyata sia-sia. Sebab naga itu sangat sakti. Tak ada seorang pun yang mampu membunuhnya. Makin lama rakyat menjadi makin tidak tentram, resah, cemas, gelisah, dan takut. Ulah si naga semakin mengganas. Jumlah ternak yang musnah akibat menjadi mangsa naga itu makin hari makin bertambah. Penduduk khawatir jangan-jangan naga itu akhirnya akan memangsa mereka bila jumlah ternak sudah makin menipis. Warga sekitar pantai kemudian bermusyawarah mencari cara untuk agar si naga dapat segera dimusnahkan. Dalam musyawarah itu salah seorang diantaranya berkata, kalau Raden Ronggo mau bertindak tentu mampu membunuh naga itu. "Ya, ia adalah orang sakti," sambung yang lain. "Kalau dia mau, naga itu tentu dapat dibunuhnya," kata yang lainnya lagi. "Kalau begitu sebaiknya kita menghadap padanya." Yang lain mengusulkan, "Setuju." Lainnya lagi menguatkan, "Kita perlu menghadap Kanjeng Panembahan Senopati, memohon kesediaannya untuk menitahkan Raden Ronggo turun tangan membunuh naga itu." Begitulah Raden Ronggo yang semula dibenci oleh rakyat karena sikapnya yang menindas rakyat dan senantiasa menyiksa rakyat, akhirnya diangkat sebagai pahlawan. Kepada Raden Ronggo segenap rakyat menumpukkan seluruh harapan untuk membebaskan mereka dari ancaman bencana yang mungkin ditimbulkan oleh naga itu.
Setelah Kanjeng Panembahan Senopati mendengarkan permintaan rakyatnya yang mengantungkan harapannya kepada Raden Ronggo untuk menolong mereka, maka Baginda pun lalu memanggil Raden Ronggo untuk menghadap. "Ronggo anakku," kata Baginda kepada putranya setelah Raden Ronggo duduk bersimpuh di hadapannya, "Kau tahu rakyat kita sekarang dalam keadaan cemas karena adanya naga yang mengganggu ketentraman." "Ya Ayahanda," jawab Raden Ronggo seraya menyembah dengan hormat. "Dan kau pun tahu bahwa tak seorang pun dari rakyat kita yang berani menghadapi naga itu," kata Baginda lagi. "Ya Ayahanda." "Sekarang bagaimanakah sikapmu? Maksud Ayahanda, apakah engkau sampai hati hanya berdiam diri saja, membiarkan rakyat cemas mengkhawatirkan keselamatan hidupnya?" Raden Ronggo merenung sejenak, lalu sembahnya, "Kalau Ayahanda memerintahkan, hamba pun akan melaksanakannya." "Bagus," kata Baginda. "Kalau kau mau bertindak membunuh naga itu, berarti tidak sia-sialah harapan rakyat yang ditumpukan kepadamu." "Atas perintah Baginda, hamba akan bertindak," sembah Raden Ronggo. "Bagus," kata Baginda. "Demi keselamatan jiwa rakyat dan ketentraman negara, aku memerintahkan kau membunuh naga itu." Setelah memohon restu dari Baginda Raja untuk menunaikan tugas berat itu, Raden Ronggo lalu mundur dari hadapan ayahandanya dan berangkat menghadapi naga yang mencemaskan hati rakyat itu. Setelah mengetahui bahwa Raden Ronggo bersedia turun tangan akan membunuh naga itu, maka segenap rakyat lalu bersorak-sorak, "Hidup Raden Ronggo! Hidup Raden Ronggo!" Begitu keluar dari istana, dengan tenangnya Raden Ronggo berjalan, dan orang-orang banyak berduyun-duyun berjalan di belakangnya. Kepada Raden Ronggo, orang banyak itu menunjukkan lokasi naga itu berada, yaitu di suatu gua dekat pemukiman mereka. Sesampai di depan pintu gua, orang banyak yang mengiringi perjalanan Raden Ronggo itu pun berhenti, sedang Raden Ronggo meneruskan masuk ke dalam gua. Tidak lama setelah Raden Ronggo masuk ke dalam gua, terdengarlah suara dahsyat dari dalam gua. Terjadilah pertempuran hebat antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu. Kedua-duanya memiliki kesaktian yang luar biasa. Suara gelegar bagai guruh dan guntur yang menyambar-nyambar terdengar dari dalam gua itu. Tiap gelegar suara diiringi oleh goncangan bumi bagai gempa. Pada akhirnya suara menggelegar dan goncangan bumi bagi gempa itu pun berhenti. Itu menandakan bahwa pertempuran telah berakhir. Dan ternyata baik Raden Rangga maupun sang naga, kedua-duanya mati. Selesainya pertempuran dahsyat yang diakhiri dengan kematian kedua belah pihak itu, alam menyambutnya dengan curahan hujan yang sangat lebat. Segenap rakyat berterima kasih terhadap jasa Raden Ronggo yang telah mengorbankan dirinya demi kelangsungan kehidupan rakyat. Gua tempat berlangsungnya pertempuran antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu sampai sekarang masih ada dan dikenal dengan nama Goa Naga Bumi. Demikian kisah saat kenakalan dan kesaktian Raden Ronggo putra Panembahan Senopati bertemu tanding dengan naga bumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.